Fatuhu yuwaffiqu ma sya'allah wa yaqwa idza sya'a yanfa'aha. Tsumma taqulu khilafatan nubuwah. Jadi pertama nubuwah. Ya. Kemudian khilafah ala minhaji nubuwah. Ini masing-masingnya kita ingat dulu. Kemudian fatakunu masya Allah antaku. Tsumma yarfa'uha idza syaa Allah an yarfa'aha. Maka khilafah al-nubuwah ini kemudian diangkat. Muncul yang ketiga, tsumma takunu mulkan 'adun. Fa yakunu masya Allah yakun, tsumma yarfa'uha idza syaa ayyafa'aha, tsumma takunu mulkan jabriyah. Fatakunu masya Allah takun, tsumma yarfa'uha idza syaa ayyafa'aha, tsumma takunu khilafah al-minhaj nubuwah. Kembali ke khilafah al-minhaj nubuwah. Apa bedanya mulkan adon dengan mulkan jabariyah? Ulama zaman sekarang ini banyak ditanya tentang ini. Apa ini maknanya? Dan jawaban mereka, ya ulama yang tentu saja yang kita pegang pandangannya seperti Syekh Abu Qatadah Al-Faristuni, Syekh Muhammad Hasan Al-Jadu mengatakan bahwasanya nubuwah udah paham ya. Itu zaman Nabi. Khilafah al-minhaj juga itu udah dipahami khulafah rasyidin yang 4 itu udah nggak ada masalah. Kemudian mulkan adon itu apa? Mulkan jabariyah itu apa? Mulkan adon beliau mengatakan adon artinya menggigit. Maksudnya dikaitkan dengan hadis lain, adu binawajisi. Artinya umat Islam pada zaman mulkan adon itu masih berpegang kepada kitabul sunnah Nabi dalam makna syariat Islam masih dijadikan sebagai hukum dalam mengatur pemerintahan. Tetapi dia di bawah khilafah al-minhaj nubuwah derajatnya. Karena campur, ada hak, ada batil. Ada hak, ada batil, ada kedzaliman, ada keadilan, campur baur. Maka atas dasar ini lebih tepat zamannya Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Itulah mulkan adon. Nah, mulkan Jabariyah ini umat Islam nggak punya lagi kepemimpinan, hilang. Tidak ada satu amir yang memimpin seluruh umat dan seluruh dunia. Artinya khilafah hilang. Yang adalah mulkan Jabariyah itu adalah muslimin di sana dipimpin oleh seorang mungkin presiden tak apa, muslimin di sana juga lain lagi, sana lain lagi, masing-masing saling bertikai. Tadi sebaiknya kuat zaman Jabariyah itu masing-masing bertikai. Antar orang muslimin juga bertikai. Karena yang satu di bawah pemerintah yang lain sama-sama muslim tapi perang. Itu bukan Jabariyah dan hukumnya bukan syariat Islam. Semuanya ini bukan Jabariyah, semuanya bukan syariat Islam. Maka yang lebih tepat adalah sesudah rutunya Utsmaniyah, ya zaman sekarang ini bukan Jabariyah. Dan nubuat mengatakan berarti ini tinggal fase sebentar lagi. Saya sepakat Ustaz Muzahim, sebentar lagi akan datang khilafah al-minhaj nubuwah. Tapi tahunnya kapan nggak tahu. Allah mengatakan qorib. Tapi qorib itu qoribnya kita, bukan qorib dalam pandangan Allah kan ya belum tentu klop. Mungkin qoribnya kita tuh mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ya kan? Tapi belum tentu begitu maknanya. Yang jelas sudah nggak ada lagi ini fase-fase yang buruk, nggak ada lagi. Ini fase terakhir keburukan. Mulkan Jabariyah. Habis itu khilafah al-minhaj nubuwah. Nah, siapa khilafah al-minhaj nubuwah? Nah, ulama ada yang berpendapat itu adalah Al-Mahdi, nggak ada lain. Tapi banyak ulama mengatakan ada khilafah lain sebelum Al-Mahdi. Al-Mahdi itu yang terakhir. Bagaimana ulama-ulama sekarang juga banyak berpendapat demikian. Seperti 2 syekh yang saya sebut tadi itu mengatakan bahwa itu bukan Al-Mahdi. Khilafah al-Mahdi tidak mesti Al-Mahdi include di dalamnya. Jadi ada beberapa khilafah al-minhaj nubuwah nanti. Sesudah ini. Nah, yang nanti yang terakhir adalah Al-Mahdi.
Wallahu alam itu ya ijtihad para ulama. Sehingga kita berada di mulkan Jabriyah. Itu satu. Yang kedua, hadis tentang iftirak umat. Lanjut. Yang satu disebutkan ala inna man qablakum min al-kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina milah wa inna hadil milah satafariqu ala 37 sintaini sab'una fil nar wa wahida fil jannah wa hiya jamaah. Ini saya kira antum semua sudah sering mendengar, bahkan mungkin hafal tentang iftirak umat ini. Yang satu diterangkan yang selamat itu jamaah. Hadis lain ma'ana ali al-yauma wa ashabi. Jadi itulah kelompok yang ulama mengatakan sebagai firqah najiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Kaitannya di mana antara hadis ini dengan hadis tadi Hudzaifah bin Yaman? Sebelum bicara kaitannya, ada satu lagi hadis, yaitu hadis tentang juga dari sahabat. Lanjut. Tolong lanjut. Terus. Nah ini. Ini juga saya yakin soalnya aku juga sering menemui hadis ini, bahkan mungkin hafal juga. Yaitu Hudzaifah bin Yaman anhu bertanya kepada Rasulullah tentang asyar atau keburukan atau kejahatan. Makhofatan ayudrikani, karena khawatir akan menimpa diriku. Rasulullah menjawab, ini fase-fase juga nih. Jadi pertama kata Hudzaifah bin Yaman anhu, inna kunna fil jahiliyah wasyarr, faja'ana Allah bihadzal khair. Maksudnya apa? Sebelum jahiliyah, ketika jahiliyah datang kenabian. Al khair itu adalah nubuwah. Ya. Kemudian fal ba'da dzalika khair min syarr. Apakah setelah nubuah ada syar, ada keburukan? Naam, kata Rasulullah. Naam itu adalah sejak fitnah yang pertama terbunuhnya sahabat khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat secara hadis ini, itu adalah syar. Mulai timbul konflik antara orang beriman zaman itu. Zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu syar. Kemudian ada khair lagi. Tetapi khairnya ini fihi dakhon, berasap. Apa itu maksudnya? Qaumun yahduna bil ghairi hadi wa ta'rifu minhu wa tunkir. Jadi campur aduk antara hak batil, al ma'ruf dan munkar. Seperti mulkan adon. Kemudian mulkan adon belum berhenti di situ. Ada lagi. Apakah ada keburukan sudah itu? Ada du'atun ala Abu Jahannam man ajabu wilayah qadafuhu fiha. Kalau Syekh Abu Qatadah mengatakan zaman ini itu ada jama'atul muslimin wa imamahum, masih ada. Karena setelah itu Rasulullah menyuruh talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Kemudian kalau nggak ada berarti sudah zaman Jabriyah. Mulkan Jabriyah, fa'tazil tilkal firaqulaha. Jadi solusinya ketika zaman Jabriyah, fa'tazil tilkal firaqulaha. Itizal. Nah, di sini letak persoalannya. Itizal kepada siapa? Syekh Qatadah mengatakan bahwa itizal di sini maknanya lebih tepat masalah siasi. Itizal siasi. Artinya berkaitan dengan taljamu jama'atul muslimina wa imamahum. Jadi ada hubungan antara imam dan jamaah. Ini mana siasi? Pemerintahan. Kalau masih ada pemerintahan ini, walaupun di situ ada du'atun ala Abu Jahannam, adalah du'atun yang berontak kepada imam dan jamaah muslimin ini, yaitu kaum Khawarij, kaum Bugot. Jangan ikuti mereka, ikuti imam dan jamaah muslimin yang masih ada. Nah, kalau ini udah nggak ada, yaitu mulkan adon nggak ada, timbul mulkan Jabriyah, fatazil tilkal firqulaha. Jadi firqah di sini adalah semua hukumah murtadah yang ada.
Semua tadi ini yang mulakan Jabriyah ini i'tizal semua. Jangan di bawah ketaatan mereka. Itu maksudnya i'tizal. Bukan kepada ahlu bid'ah di kalangan masyarakat muslimin awam. Yang dipahami oleh sebagian orang-orang yang mengaku salafi kan begitu. Dia pakai ini untuk menghantam ke sesama muslimin yang ahlu bid'ah. Tapi para ulama tadi diantaranya mengatakan bahwa ini lebih tepat kepada, karena kalau itu ahlu bid'ah, pelaku bid'ah biasa, mesti jawabannya kayak tadi nih, kayak hadis tentang iftirak umat. Jadi jawaban Rasulullah SAW mestinya kalau memang seperti itu, jawabannya adalah alaika bima ana alaihi al-yawma wa ashabi wa iyyaka wal iftiraq. Bukan terjamu jama'atul muslimin imam, bukan. Kalau urusannya bid'ah masyarakat pribadi, kelompok-kelompok yang tidak punya kekuatan politik, kalimatnya begini mestinya. Karena ini masalah i'tiqad, enggak ada kaitannya dengan siasi. Jadi ketika mestinya ketika terjadi dua al jahal segala macam, kalau maknanya memang itu adalah masyarakat biasa yang punya kekuatan politik, itu menjadi du'atul dalam makna menyuruh kepada bid'ah, kemungkaran, jawabannya sebenarnya begini seharusnya. Nah, itu kata Syekh Abu Qatadah. Jadi jawabannya seperti hadis iftiraqul ummah itu. Alaika bima ana alih al-yawma wa ashabi wa iyyaka wal iftiraq. Kalian jangan berpecah belah. Tapi karena ada kalimat taljamu jama'atul muslimin imamahum, ini mana siasi? Siapa yang berkuasa memerintah pada zaman itu? Apakah dia itu adalah jamaah muslimin dipimpin oleh imamnya, kaum muslimin seluruhnya Hindu punya satu amir, punya imam, dan yang digunakan secara Islam? Ada enggak? Kalau enggak ada, i'tizal. Nah itu solusinya. Jadi oleh karena itu pembinaan umat untuk mewujudkan pembinaan ulama adalah pertama adalah memahamkan umat, mentashih. Silakan lanjut. Mentashih pemahaman umat tentang masalah i'tiqad yang pertama. Itu dengan kembali kepada i'tiqad al-sunnah jamaah yang seharusnya kepada hakikat iman dan apa sebenarnya i'tiqad al-sunnah jamaah. Kemudian siapa yang disebut ulama, warasatul anbiya itu. Kemudian tashihu fahmil ummah dalam masalah siasat. Apa siasat syariah? Kemudian organisasi amar ma'ruf munkar dan organisasinya adanya jamaah muslimah sia-sia. Ya ini menjadi pola pembinaan umat, arahnya ke sana. Yang semuanya itu intinya adalah mengajak umat untuk i'tizal, membentuk jamaah sendiri. Jangan kepada yang melakukan jabariyahnya. Jadi jamaah kan ada dua makna. Jamaah bermakna ahlul haq dan jamaah bermakna jamaah muslim imamahum. Waktu jamaah tahta ta'ati amil syar'i al-mumakkan. Baik itu tamkin yang juz'i seperti Taliban, tamkin juz'i saja dia, atau tamkin yang kuli, berarti ada jamaah muslimin wa imamahum. Berarti kan sekarang belum ada. Kalau itu nggak ada, maka i'tizal. Jadi umat kita ajari i'tizal, tapi membentuk jamaah dalam makna. Jadi jamaahul haq ini harus ada amirnya berdasarkan hadis takmir wahid, hadis safar, dan hadis tinggal di suatu tempat. 3 orang tidak halal kecuali 1 orang diangkat. Jadi seperti kita untuk jamaah ini. Tinggal persoalannya adalah apakah antar jamaah-jamaah yang mengklaim beriktikad al-sunnah jamaah ini adalah berkoordinasi dengan baik atau belum. Kalau belum maka kita harus melakukan koordinasi dengan baik. Itulah yang maknanya bersama umat di situ. Bersama umat itu maksudnya umat yang itikadnya sama, bukan sembarang umat misalnya. Karena kan iftiraq itu sataftariqu ummati itu kan seluruh orang yang mengklaim dirinya ini adalah umat Muhammad SAW, termasuk Syiah, termasuk Khawarij,
termasuk Murji'ah. Kan gitu maknanya. Kalau kita lihat penjelasan ulama tentang 73 golongan ini. Nah, kita diperintahkan untuk ke satu golongan saja. Nah, satu golongan ini kalau ternyata kan hari ini secara siasah itu banyak sekali jumlahnya. Jamaah yang Istiqomatul Jamaah ini banyak sekali karena tidak punya Jamaatul Muslimin wa Imamah itu nggak mempersatukan. Nah, ini bagaimana ada pola pembinaan yang kemudian menyatukan hal itu. Jadi kalau kita bersama dengan umat, maknanya adalah kita membina. Bukan kita bukan kita menghukumi. Namanya membina berarti masih ada hal-hal yang belum sepaham. Kita bina supaya sepaham. Supaya sepaham baik dari segi i'tiqadi maupun dari segi siasinya. Kita ajak untuk bareng-bareng amar ma'ruf nahi munkar. Nah, disitulah ulama lahir. Kalau i'tiqad al-jamaah ini ada, kemudian di situ ada perkaderan, dari situlah umat menyadari bahwasanya pemimpin yang benar adalah bila kita ini dipilih oleh ulama anbiya. Nah, nanti kemudian baru tadi itizal tadi itu, karena kita ini lebih dari 3 orang, setiap kelompok yang lebih dari 3 orang dari Rasul Jamaah harus punya amir, maka inilah nanti yang mimpin untuk mengganti Mulkan Jabariyah tadi itu dalam rangka menyongsong khilafah ala minhajin nubuwah. Entah siapa, entah apa generasi kita atau cucu kita, yang jelas insya Allah sangat dekat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.